warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fi ahwali malakil mauti kaifa ya'khudul arwah. Gitu. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, iku fi ahwali malakil mauti, di dalam menerangkan keadaan malaikat pati, kaifa yakhudhu, bagaimana caranya ia mengambil al-arwaha, kepada arwah-arwah. Bab ini, bab yang kelima, menerangkan bagaimana cara malaikul maut, malaikat jurupati, dalam mengambil atau mencabut ruh seseorang. Kalau bab sebelumnya menerangkan penciptaan atau proses ciptaan malakul maut. Dzukira, disebut, telah disebutkan fi kitab as-suluki, di dalam kitab as-suluk, Al-Maqatil, dari Syekh Muqatil Sulaiman. Inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat pati, karena itu ada, lahu baginya, sarirun, arti sarirun itu tempat tidur, stream bed dari sini. Bisama isabiati, di langit yang ketujuh. Wa yuqalu, dan dikatakan itu ada yang mengatakan, birrobiati, di langit yang keempat. Khalaqahu, telah menciptakannya Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, min nurin, dari cahaya. Walahulan, dan itu baginya, bagi malakul maut, sab'una alfi qaimatin, 70.000 telapak kaki. Qaimatin, telapak kaki. Walahu, dan baginya, arba'atu alafi janahin, 4.000 sayap. Kakinya 70.000, sayapnya 4.000. Mamlu'un, yang dipenuhi jami'u jasadihi, seluruh jasadnya, bil uyuni, dengan berbagai macam mata. Jadi tubuhnya dipenuhi mata. Wal alsuni, dan lisan. Walaisa, dan tidak ada, ahadun, satupun orang, minal khalqi, dari makhluk, minal adamiyina, dari manusia. Adamin, anak turun Adam. Wat tuyuri, dan burung-burung. Wa kullu dzin ruhin, dan seluruh yang mempunyai roh. Illa walahu, kecuali baginya, bagi kullu dzin ruhin iku fi jasadihi, di dalam jasadnya malakul maut, wajhun, ada wajah, wa ainun, dan mata, wa yadun, dan kaki, tangan, wa udhunun, dan telinga. Bi adati kulli insanin, dengan sejumlah bilangan setiap manusia. Fayakhudhu, maka mengambil atau bertindak apa malakul maut, bitil kal yadi, dengan tangan-tangan itu, ar-ruha, akan roh. Salam. Wa yanzuru, dan melihat,
malakul maut bil wajhi dengan mukanya, melalui mukanya itu. Alladzi yukhadhihi yang menepati pas intere, yukhadhihi pas nginceri apa wajah ing roh. Walidzalika lan dengan demikian, dengan wajah yang menepati di ruh itu, yaqbidu mencabut ya ruhal makhlukina kepada ruh makhluk-makhluk fi kulli makanin di dalam setiap tempat. Fa idza matat maka tatkala mati nafsun jiwa seseorang di dunia dhahaba maka hilanglah ia min jasadi, maksudnya hilang motor mau min jasadhi dari jasadnya nabi jasadnya malakul maut. Suratuha adapun gambare malakul maut itu wayu ini ya fi jasadi dan jasadir malakul maut apa suratuhan apa suratuha gambare roh. Nah ini maksudnya gini ini diulangi dari awal. Disebutkan dalam kitab Suluk dari Syekh Muqatil Sulaiman namanya. Malakul maut itu ya nama malaikat. Beliau mempunyai tempat, ibarat kita bayangkan kayak singgasana gitu. Cuma bahasa di sini sarir. Sarir itu tempat peristirahatan. Anggap aja amben. Ya, tempat tidur. Di langit 7. Ada yang mengatakan di langit yang keempat. Allah menciptakan malakul maut dari nur cahaya. Seluruh malaikat kan dari nur. Jadi cahaya itu ya bisa mengecil, bisa membesar, namanya cahaya. Walahu sab'una alfi qaimatin, dia mempunyai 70.000 kaki, telapak kaki. Walahu arba'u alfin, dan mempunyai 4.000 sayap. 4.000 sayap, 70.000 telapak kaki. Ya. Ya bayangno ya kangelan. Anek makhluk kok kayak begitu. Tapi di dunia aja sudah banyak. Kalau mungkin di daratan nggak seberapa. Kalau di lautan itu berjuta-juta makhluk yang aneh-aneh yang mungkin belum pernah kita lihat. Lagi kita mikirkan cumi-cumi lah atau apa gitu, gurila atau begitu banyak. Matanya yang mana, tangannya yang mana, itu banyak. Nah, di seluruh tubuh malakul maut tadi dipenuhi dengan mata. Pokoknya kayak kita tubuh ini banyak dengan bulu-bulu itu kan, yang kayak begitulah. Jadi justru dipenuhi mata. Ada lisan, tidak satupun makhluk manusia terutama yang mengetahui itu keberadaannya, nggak ada yang tahu. Jadi seluruh makhluk terutama manusia minal adamiyin tidak ada yang tahu, termasuk burung-burung yang terbang, tidak ada yang tahu keberadaannya malakul maut. Setiap
makhluk yang mempunyai roh, ya, mempunyai roh itu apa ada di mata itu, di mata. Jadi setiap makhluk yang ada rohnya itu ibarat tulisan tercatat di matanya malaikat maut yang sekian banyak. Jadi mata itu begitu, sejumlah makhluk yang ada. Telinga, tangan, sejumlah makhluk yang ada. Ngumpul yang kuno kabeh. Nah, tangan di situ ada tangan. Itu dia gunakan untuk mencabut roh manusia. Wajah, ya ada wajahnya tuh. Ya, juga untuk memandang roh yang saat itu pas tepat di matanya. Jadi gini, mata itu memandang sana kemari tuh, ya, memandang roh. Ketika pas tepat kena rohnya si fulan, nah maka disitulah rohnya dicabut. Ini, arti motornya murah marik mandangnya. Mata sekian banyak itu. Nah, terus dicabutlah roh tersebut. Setelah dicabut, mata yang ada di tubuh malakul maut hilang. Sudah, karena rohnya sudah cabut kan, ya sudah mata di situ hilang, redup, mati. Gitu. Itu gambarannya begitu. Wa yuqalu anna lahu arba'atu aujuhin. Ada yang mengatakan malakul maut itu mempunyai 4 macam wajah, muka. Wajhun qadamahu, wajah pertama yang ada di depannya, ya di depan kayak kita. Wasani ala ra'sihi, yang kedua di atas kepalanya, di kepala. Wajah yang ketiga wasalisu, wajah yang ketiga ada di punggungnya, belakang. Kemudian wajah yang keempat tahta qadamaihi, di bawah kedua telapak kakinya. Jadi wajah pertama di muka, di depan. Wajah yang kedua di atas kepala. Ketiga di punggung. Yang keempat justru di bawah telapak kaki. Ya nggak usah dibayangkan malaikat ini kayak menungso, berarti kakinya enek wajah. Itu nek wong kaya menungso. Tapi nggak bisa kita bayangkan. Yang jelas begitulah. Terus fayakhudhu arwahal anbiya'i wal malaikati min wajhi ra'sihi. Malaikat maut mencabut rohnya para malaikat, para nabi. Dia mengambil dari wajah yang di depannya, dari kepalanya yang di atas. Artinya begitu mata yang di kepala atas itu melihat roh set kena, ya, tentu rohnya para nabi, para malaikat. Jadi malaikat sendiri, malaikat yang lain, dia juga yang mencabut, gitu. Itu memakai muka atau wajah yang ada di atas. Itu ruhnya para nabi, para malaikat. Terus ruhnya para wa arwahul mu'minina min wajhi qadamahu. Sedangkan mencabut ruhnya orang mukmin, beliau menggunakan wajah, pandangan wajah yang ada di depan. Nah, muka yang di depan ini yang untuk memandangi roh pas tepat kena sinar matanya tadi, pas kena matanya itu, ya itulah yang roh yang dicabut.
Ini yang dari ruh-ruhnya orang mukmin. Wa arwahal kafirina bin wajhi wara'a dhuhri. Sedangkan ia mencabut ruh-ruhnya orang kafir, dia memakai wajah yang berada di belakang punggungnya, di punggung. Nih. Wa arwahul jinni, sedangkan mencabut ruh-ruhnya jin itu min wajhi qadamaihi, dari wajah yang ada di bawah telapak kakinya. Jadi kelas-kelas, ini menunjukkan kelas-kelas kan. Wa ikhtari rijlaihi ala jisri jahannam. Salah satu kaki malaikat maut berada di kentengnya neraka jahanam, dari batas pinggiran neraka jahanam. Wal ukhra ala saririn fil jannah, dan yang satunya berada di surga. Sing siji di neraka, yang satu di surga. Ini kakinya. Bisa digambarnya gede ini kayak apa? Ada kemarin disebutkan, diceritakan kan, besarnya malaikat maut itu melebihi dunia. Bahkan menghadapi dunia ini, bumi ini, itu kayak anak kecil menghadapi koin. Ibaratnya ya koin uang 500-an atau 1000-an, tapi yang dibentuk koin bisa dibulak-balik. Kayak begitulah gambaran malaikat menghadapi dunia. Apalagi isinya seperti kita ini, orang kecil, debu ini. Nah, terus kemarin ada muncul pertanyaan ketika tragedi Kanjuruhan, wah malaikat sibuk betul ya, cabut daldal. Nanti di sini dari jawabannya enggak, kayak opo, caranya ya opo. Wa yuqalu fi 'azamihi annahu law subba ma'u jami'il bukhuri wal anhari ala ra'si ma waqa'at minha qatratun 'alal ardi. Ini dari kemarin sudah disebutkan itu. Mengenai besarnya, gambaran besarnya malakul maut itu. Ya, andaikan seluruh air yang ada di bumi ini, baik air lautan maupun air sungai, bengawan, apa saja, air apa, lalu ditumpahkan di atas kepala malaikat maut, niscaya tidak ada satupun tetes yang sampai jatuh ke bumi. Saking besarnya. Berarti air seluruh yang ada di bumi ini nggak cukup lah untuk ngeramasi malaikat maut, nggak ketetes belas. Wa yuqalu, dan ada pula pendapat annallaha ta'ala ja'ala dunya bis asriha fi janbi malakil maut kakhiwanin qad wudi'a baina yadayhi rajulin liya'kulu minha ma sya'a. Ini kayak kemarin itu. Jadi Allah menciptakan dunia ini di Israel dibanding menurut nisbat besare malakul maut itu ibaratnya kayak orang yang sedang menghadapi meja makan. Meja makan dari itu penuh makanan, penuh berbagai macam makanan. Jadi malakul maut yang menghadapi itu ya, seperti orang yang sedang menghadapi hidangan di meja makan. Tinggal terserah dia mau melakukan atau mengambil makanan yang mana. Gambarannya begitu. Fakadzalikal malakul maut, begitu juga malakul maut begitu. Fil khalaiki, di dalam menghadapi makhluk-makhluk yang ada. Kayak wong lanang lagi
menghadapi hidangan di meja makan. Malaikat maut ya kayak mumi. Jadi kita ini semacam hidangan lah kata. Yuqallibud dunya, dia membolak-balikkan dunia. Kama yuqallibul adami dirhaman. Sebagaimana orang membolak-balikkan uang koin. Dirhaman, uang koin. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, ada pendapat, la yanzilu malakul maut illa alal anbiya wal mursalin. Nah ini malakul maut, malaikat maut sing asli jalan hukum mendane itu tidak sesekali turun atau turun tangan maksud bertindak mencabut kecuali kepada para anbiya dan mursalin. Ada yang mengatakan begitu. Tadi kan disebutkan ketika mencabut ruhnya orang para nabi dan para mursalin, ya, para malaikat, ruh-ruhnya malaikat, malakul maut ini menggunakan wajah yang di atas kepala. Di sini ada pendapat lagi, ya, malakul maut, malaikat jurupati itu tidak sesekali turun tangan sendiri, kecuali ketika mau mencabut ruhnya para nabi dan para mursalin, para rasul. Gitu. Terus selain itu siapa yang turun tangan? Walahu khalifatun. Nah, ternyata dia mempunyai pengganti. Khalifah itu pengganti-penggantinya, asistennya. Ala qabdi arwahis siba, terhadap ketika mencabut ruhnya binatang-binatang. Wal bahaim, ya binatang-binatang buas. Siba itu binatang buas, wal bahaim segala macam binatang. Seluruh binatang ternyata bukan dia sendiri yang turun tangan. Ada anak buah yang diutus. Nah, itu. Wa yuqalu, dan dikatakan, maksudnya ada pendapat lagi, annallaha ta'ala idza afna khalqahu minan nas khalaqahu minan nas wa ghayyarahum afna tilkal uyun allati fi jasadihi kulliha. Nah, jadi ketika Allah hendak mensirnakan makhluknya, manusia, maksudnya mau mematikan makhluknya itu, ya, lalu ya Allah mencabut mata-mata yang matanya yang ada di tubuh malaikat tadi, malaikat maut. Ini si fulan sudah cabut rohnya, ya sudah, matanya tidak cabut. Nah, wa baqiya samaniyatun minal makhluqin, maka masih tersisalah 8 jenis makhluk. Nah, yuqalu, dikatakan yang 8 itu siapa? Israfil, malaikat Israfil, Mikail, Jibril, Israel. Ini papatkan lagi kan? Wa arba'atun min hamalatil arsh, yang 4 lagi adalah malaikat yang bertugas menyangga aras. Yang 4. Jadi ketika Allah hendak mematikan seluruh manusia, jadi mata-mata yang ada di memenuhi tubuh malaikat tadi ya disinarkan, disirnakan oleh Allah, dia dilepas juga. Tinggal 4 mata di situ, 8 mata. Ya, 8 ini konon ceritanya ada yang mengatakan yaitu mata yang nantinya untuk mengincar siji malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel. Jadi malaikat-malaikat itu nanti yang menjabut juga malakul maut. Nah, yang 4 lagi, kan 8 kan? Yang 4 lagi yaitu malaikat yang bertugas menyangga aras. Yang hamalatul arsy namanya, ya. Kalau kita tilik dari keterangan yang bab yang kedua dan ketiga itu, ya, Allah menciptakan malaikat itu hanya dalam bentuk malaikat Israfil.
ada seluruh malaikat bentuk Israfil. Ini selain Jibril kira-kira ya. Yang keterangan dulu kan begitu tuh. Ada persis Israfil kabeh. Ada bayangan kita, oh Israfil itu kan yang bertugas meniup trompet tuh. Ada, itu kan bayangan yang sementara ini tuh. Karena tugasnya Israfil kan meniup trompet. Karena malaikat apa kiamat itu sebenarnya nyeklit trompet terus gini. Ya, ternyata Israfil itu yang menyertai malaikat Jibril ketika menemui Nabi. Ya, sing menjumpai Nabi saat menjelang ajal itu yang datang Israfil, Jibril. Ya, jadi tidak hanya bertugas itu tak banyak. Baik. Wa amma ma'rifatun tihail ajal. Adapun mengetahui apa ya, tiba saatnya ajal. Ajal datang. Bagaimana caranya? Ini. Fa inna malakal maut. Bahwa sesungguhnya malaikat mati idza waqa'a ilaihi, ketika tiba saatnya, waqa'a ilaihi, ajal itu tiba, ada pinus qatil maut, dalam menghapus kematian, wal maradi, dan sakit, jenis sakit, lil abdi, bagi seorang hamba. Ya, ketika ajal itu datang, biasanya kan ada tanda-tanda, ada alamat. Itu bisa jadi ya si hamba yang bersangkutan ini didahului dengan sakit, atau tidak dengan sakit sehingga langsung duadak tabrakan tes nenggon kan ya, nggak ada tanda-tanda. Tapi apa malaikat nggak siap itu? Kalau ono jadian sak menembah nih, terus tiba-tiba malaikat baru datang, enggak, kata ya sebelumnya sudah dikasih tahu ya. Gini, yaqulu, ia berkata, memohonlah, ilahi wahai Tuhanku, mata aqbidu ruhal ati, kapan aku harus mencabut ruh sehambamu ini, wa ala ayu halin wa hayatin arfa'uhu, dan dalam keadaan apa dan di mana aku harus mengangkat ruhnya ini. Gitu. Jadi pertanyaannya, ya Rabbi, kapan aku harus mencabut ruh hambamu, dan dalam keadaan apa dan dalam di mana ya, aku harus mengambilnya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, yaqulu ta'ala, ya malakul maut, wahai malaikat mati, hada ilmun ghaibiyun, yang kamu tanyakan itu ya termasuk ilmu yang gaib, la yatlu'u alaihi ahadun ghairi, tidak ada yang boleh tahu kecuali aku. Ini. Jadi rahasia itu hanya Allah yang tahu. Walakin u'allimuka, akan tetapi akan aku beritahumu, bimauji'i waqtihi, akan terhadap akan datangnya ajal tiba itu. Iku sing muruh mengaku tok, tapi engko tak uri, engko tak dono. Ngene bisa ulang. Wa aj'alu laka alamatin, aku akan membuat untukmu tanda-tanda bahwa orang ini nanti akan kamu cabut nyawanya. Ada tanda-tandanya kalau ajalnya sudah tiba. Taqifu alaiha, yang engkau bisa mengetahui itu. Annal malakal ladzi huwa muwakkilun alal anfas. Jadi nanti ada malaikat yang memang ditugaskan untuk dipasrahin tugas itu. Satu, malaikat yang bertugas jaga napas pertama.
wa a'malihim dan amal perbuatannya, ya'ti ilaika nanti datang kepadamu. Ini pertama. Fayaqulu dan dia berkata tamma nafsu fulanin, sudah habis ini ambekane si fulan ini, jatah ambekannya sudah habis. Ini malaikat yang menjaga napas seorang manusia. Jadi sebelum ajal tiba itu malakal maut itu sudah didatangi itu malaikat. Ya, pertama malaikat yang menjaga napas datang kepada malakul maut. Malakul maut, ini jatah napas fulan bin fulan sudah habis. Ya sudah, laporan diterima, tanda tangan. Jadi kan, walladzi ala arzaqihi wa a'malihi yaqul tamma rizquhu wa amaluh. Nah, begitu juga datang malaikat yang ditugaskan menjaga rizkinya, membawa rizkinya orang ini dan amal perbuatannya. Datang kepada malaikat maut. Malaikat maut, ini fulan rizkinya sentek. Hari ini jam sekian detik ini habis rezeki ini. Tak golei sana sini jagat kalau jagat enggak ada sudah jatah habis. Ya sudah, laporan diterima. Gitu kan? Wa in kana minas su'ada'i tabayyana ala ismihi alladhi huwa maktubun fi sahifatin alladhi inda malakil maut khattun min nurin abyadin khawla ismihi. Ini. Kalau si hamba ini yang dimaksud yang ajalnya tiba ini tergolong orang-orang yang bahagia, yang selamat, ya, maka nampak jelas di namanya itu, nama fulan bin fulan itu yang ditulis di kertas atau di lampiran yang ada di diri malakul maut. Jadi setiap nama orang itu kan ada di tubuh malaikat maut. Gitu. Tulisannya itu garis dilingkari. Adalah lingkaran tulisan itu putih kayak nur. Gitu. Iku nek wonge selamat, nek orangnya tergolong orang yang bahagia. Sebaliknya wa in kana minal asqiya, manakala ia tergolong orang-orang yang celaka, tabayyana fihi khattu aswadun, maka di lingkaran jenenge itu dilingkari atau ada garis yang warnanya hitam. Gitu. Warnanya hitam. Summa la yatimmu lil malaki ilmu dzalika, malaikat belum sempat memahami itu tulisan-tulisan itu. Ya, hatta tasqutu alaihi waraqatun minasyajarah allati tahtal arsy. Malaikat melihat ini garis apa maksudnya Allah ini. Yang tadi kok putih bersih, yang sekarang kok hitam. Gitu kan? Nah, si fulan bin fulan namanya, fulan bin fulan ada yang digarisi hitam, ada digarisi putih. Yang hitam itu berarti yang celaka, yang putih itu yang selamat. Gitu. Malaikat belum sempat, ibaratnya belum sempat paham atas itu. Tiba-tiba jatuhlah sehelai daun pohon, daun kering, gitu, dari pohon yang ada di aras. Daun kering jatuh di pangkuan malaikat maut itu bertuliskan maktubun alal waraqati ismuhu. Tulisan di situ pas namanya fulan bin fulan. Fakhina idin yaqbidu ruhahu. Ketika itulah malaikat maut baru bertindak. Jadi di alam sana Allah juga menciptakan sebuah pohon besar. Ya, pohon itu daunnya tertulis nama-nama manusia, jin dan makhluk semuanya seluruh dunia yang punya roh.
Ada ketika orang yang bersangkutan itu memang tiba ajalnya, maka tulisan yang daun yang ada tulisan namanya itu jatuh plek, tepat di pangkuan malakul maut. Nah, prosesnya tentu setelah tadi malakul maut sudah menerima tanda-tanda tadi dari malaikat yang menjaga napas, malaikat yang menjaga rezeki. Ada kalau orangnya sakit ya malaikat yang menjaga kesehatan, yang menjaga kesakitan, rasa sakitnya. Sudah datang semua laporan, wis entek jatai. Baru malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Jadi enggak asal dal beral. Jadi nek mbok bayangno kaya nek ngomong tragedi kejuruan ini berarti ya godhong yang jatuh ya kanting keteplok to. Gitu. Terus waruwiya dan diceritakan, ruwiya diceritakan an Ka'bil Akhbar dari sahabat Ka'ab al-Akhbar annallaha ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa syajaratan telah menciptakan sebuah pohon tahtal arsh di bawah arsy alaiha auraqun di mana pohon itu terdapat daun-daun bi'adadi kulli makhlukin yang sebanyak bilangan makhluk yang tadi sudah saya sampaikan. Wa idza qada ajalal abdi ketika Allah telah memutuskan ajal seorang hamba wa baqiya lahu min umrihi lalu masih tersisa umur si hamba ini ada arbauna 40 yauman harinya sakotot maka jatuhlah warokotuhu daun yang ada tulisan hamba tersebut. Ya summuna ala khijri Israila pas tepat di pangkuan. Khijri itu pangkuan malaikat Israel alaihissalam. Faya'lamu maka malaikat Israel mengetahui bidzalika dengan demikian annahu umira biqabdi ruhi sahibiha bahwa ia diutus untuk mencabut roh yang bersangkutan. Maksudnya nama yang ada di daun yang jatuh tadi. Wa ba'da dzalika setelah itu yasumunaha malaikat-malaikat yang di sana semua malaikat maut itu menyebut si fulan ini maitan telah mati bis sama'i di alam langit sana kurang 40 hari. Jadi maksudnya gini diceritakan ini ketika Allah telah memutuskan untuk mengambil ruh seorang hamba ya maka kurang 40 hari itu daun yang ada tulisan nama hamba tersebut jatuh pas tepat di pangkuan malaikat Israel. Begitu jatuh malaikat Israel tahu tuh oh berarti aku diutus untuk mencabut ruh orang ini. Itu kurang 40 hari. Ya, makanya di alam malakut sana, alamnya malaikat sana, orang ini sudah disebut mati sudah. Sementara orangnya masih berkeliaran di dunia ini, kurang 40 hari. Jadi di sananya sudah almarhum dia, disebut almarhum. Padahal kurang 40 hari dia masih berkeliaran di dunia. Nah, wahwa khayun ala wajil ardi. Nah ini nah. Wahwa khayun ala ardi wajil ardi arba'ina yaman. Sementara ia masih berkeliaran di bumi 40 hari. Wa yuqalu dan dikatakan pula
Inna Mikaila, sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam yang zilu turun dia bisa khifatin dengan menggawa lampiran ala malakul maut, menghadap malakul maut min intillahi, dari sisi Allah. Jadi membawa tulisan pihak yang ada di lampiran itu ismu man amara biqabdi ruhihi, yaitu nama orang yang disangkut, yang bersangkutan tadi. Ini cerita lain, cuma insinya sama lah. Yang datang justru malaikat Israel, malaikat Mikail. Jadi ada cerita yang berpendapat yang datang itu malaikat Mikail membawa lampiran di mana di situ ada tulisan nama orang yang bersangkutan. Dia menghadap malaikat maut, ini malaikat maut, orang yang harus kau cabut nyawanya. Ada yang mengatakan begitu prosesnya. Terus di situ diterangkan pula tempatnya, waktunya. Gitu. Alladzi yaqdiru fihi ruh wasabab alladzi yaqbidu alaih. Jadi tempat dan sebab kematiannya disebutkan di lampiran tersebut. Ini pendapat lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Abu Lais. Abu Lais ini sengarang kitab. Insyaallah tanbil ghafil ini Abu Lais. Syekh Abu Lais. Radhiyallahu an annahu yanzilu qatrotani. Ini cerita kisah dari Abu Lais menceritakan begini. Sesungguhnya telah jatuh 2 tetes min tahtil arsy, dari bawah aras, ala ismi sahibiha, terhadap nama yang bersangkutan. Ahaduhuma, 2 tetes ini, satu hadro'a, berwarna hijau, wal ukhra baydo'a, yang satunya lagi berwarna putih. Fa in waqa'atil khadra'u, manakala yang jatuh itu tetesan berwarna hijau, ala ismin, karena jatuh kepada nama siapa saja di situ ya. Jadi gini ceritanya gini. Ada 2 tetes yang jatuh dari arah bawah aras. Ya, nah, 2 tetes ini berwarna hijau dan berwarna putih. Manakala dia menetes, ya, warna hijau itu menetes ke suatu daun atau apa ya, daun yang di situ ada nama seseorang di situ, maka diketahui bahwa dia orang yang celaka. Urifa annahu syaqiyun. Itu jika tetesan yang hijau. Wa idza waqa'atil bayda ala ayyi ismin kana urifa annahu sa'idun. Manakala tetesan yang berwarna putih jatuh ke daun yang di situ ada namanya siapa saja pokoknya, asalkan itu ketetes yang putih, maka dia termasuk orang yang bahagia, yang selamat. Ini yang mengatakan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab insyaallah Tanbihul Ghafilin, insyaallah apa mana kitab Abu Lais. Baik. Wa amma ma'rifatul maudhi'il ladzi yamutu fihi. Lalu mengetahui tempat di mana seseorang meninggal. Tadi kan mengetahui cara datangnya ajal. Gitu. Prosesnya begitu tadi. Malaikat maut ternyata sebelumnya sudah dikasih tanda-tanda. Nah, sekarang mengetahui tempatnya tibanya ajal itu. Fayuqalu, maka dikatakan, maksudnya ada pendapat. Innallaha ta'ala khalaqa malakan muwakkalan bikulli mauludin yuqalu lahu malakul arham. Allah telah menciptakan makhluk yang namanya malaikat.
Ini malaikat yang ditugaskan untuk setiap anak atau janin yang ada di, pokoknya setiap bayi yang belum lahir itu, yang belum, bahkan mungkin belum terbentuk, masih bakal maulidin kan. Nah, di sinilah disebut malakul arham, malaikat-malaikat yang penjaga rahim, arham. Ya. Fa idza khalaqal maulud umira ayyadruja fi nutfati allati fi rahimi ummihi min turabil ardi allati yamutu 'alaiha. Iki ketahuan di situ. Ternyata sebelum proses kejadian bayi itu, Allah telah mengutus malaikat yang memang ada di situ, ada penjaganya malaikat. Jadi malaikat ini namanya malaikat arham yang menjaga rahim. Ya, kan? Di situ malaikat disuruh memasukkan apa ya, bakale, bahan pokok dari manusia itu kan nutfah, air, sperma. Ya, Allah mengutus malaikat arham ini untuk mencampurnya dengan sari tanah atau dari bumi, yang dimana anak ini nanti mati di situ, begitu. Yes, itu prosesnya. Biarpun toh orang ini lahir di Jawa, tapi karena dulu campuran dia itu neng Mekah, dan mati di Mekah. Wayadurul adbu khaisuma yaduru. Ada sumaya autu ila maudhi'in ukhidha turabu fayamutu bihi. Biarpun orang sudah keliling kemana-mana, sampai ke Mekah, ke Arab, ke Amerika, ke Inggris, ada ujung-ujungnya kalau memang dia ajalnya tiba, di mana dia ditentukan itu, ya mati ini neng kuno. Itu. Tapi jangan kita bayangkan berarti bakal kita dicampuri tanah. Ya memang dari tanah. Cuma tanah yang dimana kita nanti mati di situ. Dan makanya yang Al-Quran kan disebutkan, tidak ada satupun jiwa yang akan mengetahui di mana dia mati nantinya. Enggak ada. Kalau ada yang nyebut-nyebut itu kan sekedar berharap. Ada kayak aku sampai matiku nang Mekah. Iku mau berharap aja. Kok dene sampai mati nang Mekah tenan, bukan kok berarti ucapannya yang benar. Iki karena memang dulunya sudah intisari ini bakal ini dicampuri tanah kono. Nah, ini proses. Ini mengenai tempatnya. Itu. Terus wa ala hadza yadullu qauluhu ta'ala, dari cerita di atas ini bahwa sesuai dengan firman Allah, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Itu ayatnya. Baik, surat maknani ayat ini. Pokoknya ayat itu menunjukkan bahwa ya biar orang itu sakitnya atau apa di rumah, umpamanya. Tapi karena meninggalnya itu sudah ditentukan ini di tanah ini, maka ya malaikat maut itu mencabut roh seseorang nggak mungkin nggak sesuai dengan catatan yang ada. Mas ya toh, selama lorone, selama sakitnya itu di rumah sakit yang terhormat, yang paling mahal di Joko tentara. Tapi nek tempatnya bukan di situ, malaikat maut juga nggak menjabut nih kono. Di sini ada cerita
hada wa ala hada hikayatun. Ada sebuah kisah, hikayah. Wahya, hikayah itu begini. Anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat jurupati, kana yadhuru fi zamanil awal. Fatakhala yawman ala Sulaiman alaihissalam. Jadi di zaman-zaman dulu, zaman awal, zaman-zaman dulu tuh, zaman Nabi Sulaiman. Jadi malakul maut itu ya, sering nampak. Ya sebuah rupa kaya apa, pokoknya sering nampak. Mungkin bisa jadi membawa menungso, berupa manusia biasa. Ya, suatu hari mendatangi malaikat Sulaiman, Nabi Sulaiman, malakul maut. Terus malaikat yang datang kepada Sulaiman ini pas kebetulan di samping Nabi Sulaiman ini ada anak muda. Ya, dia pandang itu anak muda. Malakul maut ini mandang anak muda itu. Ya, spontan anak muda ini gemeteran. Pandangan matanya lain, tidak seperti orang biasa. Sampai ketakutan ini anak muda ini. Setelah malakul maut beranjak dari situ, ya, anak muda ini berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, ini uridu an ta'mura riha an tahmilani ila syin." Wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman diminta, aku hendak minta tolong kepada engkau. Tolong perintahkan kepada angin agar membawaku ke negeri Cina. Anak ini ingat pandangan malaikat maut tadi. Dia nggak tahu ada malaikat maut itu. Saking lihat pandangan matanya begitu tajam dan dahsyat, gemeteran dia. Jadi minta Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Ini sebuah gambaran kenapa harus negeri Cina yang disebut. Hidup di sana, di daerah Kulon kan. Itu bagian yang paling jauh dari Kulon kan Itan. Sedangkan negara Cina kan negara paling Itan di mana matahari terbit. Itu menurut kita di sini gitu. Ini anak ini minta agar dibawa angin. Mana Nabi Sulaiman kan terkenal kan bisa memerintahkan angin. Oke. Akhirnya fa'amara alaihissalam ar-riha. Angin disuruh bawa, oke. Angin antar dia ke negeri Cina. Fa'hamalathu ila Sin. Akhirnya anak ini dibawanya sampai ke negeri Cina. Tak lama kemudian fa'adha malakul maut. Malaikat maut tadi kembali ke Nabi Sulaiman. Ya, bertanya. Fasalahu an sababi nadrihi ila syab. Lalu malaikat Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut. Kenapa engkau memandangnya anak muda segitu? Sampai anaknya takutan begitu. Nah, akhirnya malakul maut menjawab, faqala ini umirtu an uqbida ruhahu bidzalikal yaum fissin. Gini Nabiullah, aku ini hari ini diperintah Allah mencabut nyawa anak itu justru tempatnya yang enggak sesuai. Ini dalam catatan ini anak harus dicabut nyawanya di negara Cina. Ya, sementara masih di hadapan sampean. Aku bingung. Ini catatannya yang salah atau bagaimana ini? Ini kan? Fara'aituhu indaka. Ini bagaimana? Padahal di detik ini, di jam ini, anak ini harus saya cabut, tapi tempatnya di negeri Cina. Tapi saya datangi kok ada di sisi sampean. Jadi bingung aku. Nah, malaikat kan begitu. Arab tak cabut gak sesuai tempatnya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun ta'ajabat min dalika.
fa akhbaruhu bi qissatihi min qawli sa'alahu ayak murarukha li tahamalu ila sin. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman yang cerita, oh begitu jadinya, pantesan anak ini tadi minta aku agar memerintahkan angin suruh membawanya ke negeri Cina, gitu kan? Akhirnya, oh ya kalau begitu, langsung malaikat datang sana. Ya pas berarti. Ya ini kan bukan kok sebuah kebetulan. Ya ceritanya memang begitu. Selama belum sesuai kondisinya dengan catatan yang dibawa, ya tentu belum terjadi jabut mencabut roh, kan gitu tak? Gitu. Kok dilala bocah iki mau ya kok njaluk dikirim ning negara Cina. Ternyata memang catatannya kok kono ngono. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malakul maut, lalu malaikat maut berkata, fa anna qubittu ruhahu fi dzalikal yaum fis. Maka aku pun mencabut rohnya di hari itu di negara Cina. Itu ceritanya. Ini. Terus nih sekalian, wa fi khabarin akhra. Wa fi khabarin akhar. Di sebuah cerita, sebuah hadis yang lain diceritakan. Anna malakal maut sesungguhnya malaikat maut. Lahu awanun, dia mempunyai beberapa pembantu. Yakumuna yang pada berdiri baina yadayhi di antara sekelilingnya. Jadi pembantu-pembantu ini selalu mengikutinya, menyertainya. Biqabdil arwahi, untuk mencabut roh-roh itu. Ala taro apa tawara sira annahu bahwa ruwiya diceritakan anna rajulan bahwa sesungguhnya seseorang lagi alqali ala lisanihi Allah maghfirli walil mul walim malakil wali malaki syamsi fa astadana hadal malak rabbahu fi ziyaratihi falamma nazala malakul syamsi alaihi qala. Ini panjang ceritanya. Jadi gini ceritanya gini. Tak baca, tak terangnya. Ini sebuah kisah mana? Ternyata malakul maut itu juga punya pembantu yang selalu menyertainya, ya dalam mencabut roh. Makanya jangan heran kalau tragedi Kanjuruhan barang noke, bayangan kita, wah malaikat mau sibuk tenan ya. Padahal di situ banyak pengikutnya, karyawannya banyak, jadi nggak repot. Dan ini diceritakan begini, ada seorang laki-laki yang dilalah oleh Allah ini, lisannya ini diarahkan untuk berdoa. Doanya itu aneh. Allahumma gfirli wali malaki syamsi. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa malaikat yang menjaga srengenge, menjaga matahari. Nah, doanya selalu begitu. Minta ampunan dosanya dan untuk malaikat yang penjaga matahari. Akhirnya suatu saat malaikat yang didoakan ini minta izin Allah. Ya Allah, saya minta izin, aku mau mendatangi orang itu. Gitu kan? Dikasih izin, lalu dia menemui orang tersebut bertanya, innaka takassiru doa li fama hajatuka. Engkau telah banyak mendoakan aku, sebetulnya apa yang kau mau? Apa hajatmu? Ada qala hajati antuhammilani ila makanika. Fa ana uridu an tas'ala li malakal maut. Ayyukhbirani biqtirabi ajali. Tiba wong iki mau dianggit. Gitu. Orang ini punya maksud. Ketika ditanya malaikat penjaga matahari tadi, kenapa engkau mendoakan aku? Apa kemauan? Gini, aku ingin agar engkau membawaku di punggungmu. Aku ingin bertemu kepada malakul maut tentang
kabar kapan ajalku tiba. Nah, ngene kan. Lah ngono mbok yo langsung nyebut kok dan lantaran malaikat matahari barang. Ya memang begitu prosesnya. Nah, jadi intinya ki dia ingin ketemu, ingin bertanya kepada malakul maut kapan ajalnya tiba. Ngene kan? Faqala akhirnya fahamalahu wa aqutu maq'atahu minasyamsi. Ya, oke kalau begitu dia ditempatkan di sebuah tempat ya di matahari itu nggak tahu di mana. Nggak usah kita bayangkan koyo apa nih. Wong matahari kok dinggoni ini kan. Ya terbakar. Nggak usah kita bayangkan begitu. Yang jelas itu dikisahkan. Akhirnya summa dhahaba ilal malakul maut. Matahari membawanya kepada malakul malaikat yang membawa matahari tadi loh. Gitu? Membawanya kepada malakul maut. Wa dzakara lahu anna rajulan min bani adam alqalisanu ayyakula kulama sholla Allah maghfirli wa lamul maut. Jadi malaikat yang menjaga matahari tadi ya cerita toh ini ada seorang hamba Allah dari anak Adam ini punya anggit begini-begini, dia setiap bersurat pasti mengucapkan doa Allah maghfirli wali malakil walaki samsi, ampuni dosaku ya Allah dan dosa malaikat yang menjaga matahari. Ini datang di hadapan malaikat maut. Faqad tabala minni an atluka minka. Aku diminta untuk memperkenalkannya kepadamu. Pada malaikat maut itu. Antu alimahu mata yaqra'u ajalu. Agar kiranya engkau memberitahunya kapan ajalnya tiba. Nah, dikasih tahu kan liyata'ahabalahu agar ia bisa bersiap-siap diri. Begitu mendengar ceritanya malaikat yang jaga matahari kok begitu. Akhirnya malakul maut fanadhara malakul maut fi kitabihi. Sebentar kalau begitu tak deloki catatane. Gitu. Begitu malaikat maut buka catatan ini, sebulan ini. Faqala hayhata celakalah. Inna li sahibika sya'nan 'aziman. Sungguh temanmu yang kamu ajak ke sini ini punya keadaan yang luar biasa. Annahu la yamutu hatta yajlisa majlisaka minas samsi. Kalau melihat cerita catatan ini, dia tidak akan mati kecuali dia saat duduk di tempat matahari. Berarti kan pas nanti kowe gitu. Nah, itu piye-piye ajal iki nek wis teko, terus tempatnya pas, ya malaikat maut lagi jabut. Jadi catatannya ngono mau, wong iki gak bakal mati kecuali di saat lagi duduk di tempatmu di matahari. Tempatmu tempatnya malaikat itu, nek matahari lah kobong lah. Nah. Akhirnya piye? Qad jalasa majlis, lah saiki bocah iki duduk ning kursi kowe. Faqala malakul maut tufiya inda rusulina ala dzalika wa hum la ya'lamun. Akhirnya ya sudah di saat itu pula karena tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari maut. Nah, ya tempatnya pas, ajale pas, waktunya ya pas. Ya beneran malaikat maut langsung. Tinggal satu. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabari lan iku tetap disebut ing dalam sebuah hadis. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajalul bahaimi, ajalnya para hewan atau binatang. Kulluha fi dzikrillah, semuanya ada di dzikrillah itu di kitab Allah, maksudnya dzikir bukan kok nyebut Allah di kitab Allah. Fa idza taraku, maka tatkala para bahaim ini meninggalkan
Zikrullah, zikir pada Allah. Qabadallahu arhamahum. Maka Allah akan mencabut ruhnya. Walaysa lil malakil maut min dzalika syai'un. Dan yang demikian ini malakul maut tidak punya hak. Jadi untuk bahaim, untuk binatang-binatang itu kayak urusannya Allah kabeh, urusannya Allah. Jadi nek mateni piye? Iki rahasiane ngono. Roh-rohe ajale bahaim iku yaitu terletak pada zikir Allah. Fa idza taraku zikrullah, ketika mereka meninggalkan, artinya tidak berzikir Allah, maka Allah cabut. Itu berarti menurut paham kita berarti seluruh bahaim hewan-hewan itu berzikir pada Allah. Pas mati ini berarti tidak pas randik. Jadi bukan urusannya malaikat maut itu. Walaysa lil malakil maut min dzalika syai'un. Jadi yang urusan ini bukan malaikat maut. Ini bukan wilayahnya malaikat maut. Sing khusus ajale binatang. Ya. Malaikat maut itu tugasnya roh malaikat, roh jin, roh manusia. Mungkin ngono ya. Soalnya ning kene ngono anune pahaman. Wa qad qila lan sungguh telah diucapkan ada pendapat annallaha ta'ala huwa qabidul arwah, bahwa sesungguhnya yang mencabut roh itu sesungguhnya ya Allah sendiri. Wa innama udhifa dzalika ila malakul maut. Kalau toh selama ini toh disandarkan kepada malakul maut, biasanya sing jabut roh sapa? Malakul maut. Padahal pada hakikatnya ya Allah, kan? Kenapa demikian? Kullama udhifal qatlu ilal qatil, sebagaimana ada kejadian pembunuhan, gitu. Yang dibunuh mati, yang membunuh siapa? Yang membunuh. Kenapa mati? Karena dibunuh, gitu. Karena dibunuh. Dohire dibunuh si Fulan. Fulan mati kenapa? Karena dibunuh si Fulan. Kan ngono ta? Padahal pada hakikatnya Allah yang mencabut ruh semuanya. Wal mautu ilal amrad, dan kematian yang dinisbatkan karena sakit. Rata-rata kan begitu ta? Duh, si Fulan mati lho. Lho lara apa? Bisa ini takone kan lorone. Duh, meninggal ngono kok. Duh, lara apa sih? Nah, mati itu sebetulnya ya Allah mencabut gitu aja kan. Kok pada dohiri kok dinisbatkan karena sakit ini, karena sakit ini. Itu secara dohiriyahnya. Wa ala hadha yadullu qawlu ta'ala. Yang demikian ini menunjukkan kebenaran firman Allah, yaitu Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah lah yang mematikan seluruh yang namanya hidup ketika waktunya telah tiba. Khina mautiha, ketika kematiannya telah tiba. Wallahu a'lam. Itulah proses di mana malakul maut mencabut ruh, baik mulai dari proses awalnya maupun alasan-alasan yang datang kepadanya. Ini. Nah, dari ini semoga kita juga tahu bersiap diri, karena tidak ada yang satupun yang tahu akan kematian seseorang kecuali Allah sendiri. Malakul maut bareng saya mbok takoni ini ya ora roh jelas. Mbok sing kenal apik karo malakul maut, mbok takoni paman. Sak temene ajarku kapan sih? Ora ngerti deh, wong ngertine iki roh enek daun yang jatuh itu kok dia baru tahu, ya. Jatuhnya daun itu pun kan bertanda baru mau mencabut, masih 40 hari, ya. Itu. Jadi yang tahu hanya Allah. Ilmun ghaibiyut namanya. Ilmu yang gaib yang tahu hanya Allah semata.
Cuma Allah ngasih tahu tanda-tanda kepada malaikat maut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.